Sekarang kita akan membahas bagaimana cara termudah untuk menjadi pemenang di dalam hidup. Secara singkat, cara paling mudah yaitu kita harus mempunyai goal yang sangat jelas. Yang kedua, kita harus mempunyai alasan yang sangat kuat kenapa kita harus mencapai goal yang sangat jelas tadi. Yang ketiga, kita harus belajar cara-cara yang sudah terbukti untuk mencapai goal kita. Misal, kita menemukan anak kita tidak mau belajar. Kenapa kok anak kita tidak mau belajar? Karena mereka tidak mempunyai goal dan alasan yang sangat kuat. Untuk apa saya belajar? Mereka tidak punya goal dan mereka tidak punya alasan kenapa harus belajar. Maka mereka tidak belajar. Saya hidup begini aja sudah nikmat, kenapa saya harus belajar? Kalau mereka mempunyai goal, misalnya 15 tahun kemudian saya harus jadi dokter bedah, Anda tidak akan bisa hambat dia untuk belajar biologi. Ketika dia mau belajar biologi, kita bilang, "Nak, jangan belajar biologi, kita main aja ke mall." "Jangan mah, nanti kalau main terus saya nilai biologinya jelek, saya tidak keterima kedokteran." Nah ini, jadi yang pertama, Anda kalau tidak punya goal dan tidak punya alasan sangat kuat, Anda tidak mau belajar. Yang kedua, kalau kita sudah mempunyai goal dan alasan yang sangat kuat, tapi kita tidak tahu caranya untuk belajar. Ketika kita belajar tidak mendapatkan nilai baik, kita belajar tidak mendapatkan nilai baik. Apa yang terjadi? 97% dari kita malas belajar, walaupun sudah mempunyai goal yang jelas, alasan sangat kuat, tapi kalau tidak tahu caranya, seringkali akhirnya kita juga tidak mau belajar. Demikian juga kita dalam merubah hidup. Ketika kita mau merubah hidup, kita akan susah sekali merubah hidup kalau kita tidak tahu goalnya, mau merubah menjadi apa, dan alasannya kenapa. Kenapa kok saya harus mencapai goal tadi atau perubahan ini. Berikutnya, kita juga harus mempunyai cara-cara yang terbukti, strategi-strategi, ilmu-ilmu yang sudah terbukti berhasil mencapai goal yang kita inginkan. Dengan demikian, perubahan hidup akan kita lakukan dengan jauh lebih mudah. Seringkali di dalam seminar-seminar saya katakan bahwa menjadi pemenang adalah mudah karena lawannya sedikit. Ketika kita sudah menentukan goal, kita punya alasan sangat kuat dan kita belajar dari yang terbaik, kemungkinan menang kita jauh lebih mudah. Ketika saya masih SMA, pada waktu saya reuni SMA, saya ketemu guru SMA saya, guru bahasa Indonesia. "Maaf Bu, masih ingat saya Tung Desemparingin, dulu saya bahasa Indonesia dikasih angka 5 di rapot." Kemudian saya juga ketemu guru PMP saya pernah PMP juga dapat angka 5 di rapot saya. Untungnya itu terjadi pada waktu mid semester ataupun semester ganjil, sehingga saya masih naik kelas. Di kelas 3 ketika saya les kimia, saya les dengan juara-juara kelas, saya les dengan juara umum, dengan juara kelas. Dan ketika saya les, saya termasuk yang paling goblok. Dan saking gobloknya pada waktu saya les, sungguh susah mengerjakan soal-soalnya, dan gurunya sangat pengertian dan baik. Gurunya ngomong, "Tung, kamu datang lebih awal ya. Kalau lesnya jam 3, kamu datang setengah 3, nanti saya ajarin lebih dahulu." Maksud gurunya baik, supaya saya tidak mengganggu teman-teman saya yang sudah sangat ahli di bidang kimia. Oke, ketika saya datang jam setengah 3 dan saya diajarin secara sendiri, kemudian saya masih tidak bisa, terus tidak bisa mengerjakan soal dengan kebingungan. Guru saya nanya dengan penuh perasaan, "Sorry Tung ya, apakah dulu pada waktu kamu kecil pernah step?" Asem tenan. Dianggap pernah step, kejang-kejang. Dianggap kalau kecil kejang-kejang, panas step, besok besarnya goblok. Padahal yang kejang pun, yang step pun belum tentu jadi goblok. Apalagi saya yang tidak step gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa di masa-masa saya SMA, saya penuh perjuangan dan karena saya tidak tahu caranya dan tidak termotivasi untuk belajar karena tidak punya goal dan tidak punya alasan sangat kuat, makanya saya dapat nilai jelek. Dan saat-saat itulah akhirnya saya mendapatkan satu alasan yang sangat kuat untuk berubah dan goal untuk mendapatkan nilai yang baik di dalam sekolah. Yaitu apa? Di saat itu saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Kenapa? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Nah, seluruh sel tubuh kita, dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, ditakdirkan untuk melakukan 2 hal. 1 adalah mempertahankan hidup, 2 meneruskan keturunan. Separuh dari fungsi hidup saya untuk melanjutkan keturunan sekarang terganggu. Ketika saya ditolak kanan kiri, semuanya diinjak-injak di sana, dihina di sini. Salah satu contohnya, ada yang wanita ketika saya dekatin dan dia ngomong,
kepada temannya yang lain, saya tidak mau dapat tung karena dia goblok. Sekolah nilainya jelek. Ini sangat menusuk hati. Mendadak saya punya alasan sangat kuat untuk jadi pintar dan kemudian mencapai prestasi di dalam sekolah. Dengan alasan sangat kuat ini, saya memberanikan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dibanding saya. Itulah untungnya ketika saya bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya belajar terus dengan juara dari SMA Negeri 1 pada waktu itu, dan dia tidur di rumah saya tidur di rumahnya dia, kita belajar sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi, soal-soal ujian masuk ITB tahun 65 sampai pada waktu saya masuk kuliah di tahun 1986, proyek perintis, proyek Simpen Maru, semua soal kita kerjakan sampai lebih dari 4 kali. Akhirnya saya mulai tahu, ketika saya belajar dari teman-teman yang terbaik, ternyata cara belajar mereka berbeda. Ketika saya tahu cara belajarnya mereka, saya jadi ikut sukses dalam pelajaran. Akhirnya apa yang terjadi? Nilai kimia saya pada waktu itu, nilai Eptanas murni, yang tadinya dianggap goblok, pernah step, mendadak nilai Eptanas murni saya bisa mengalahkan nilai Eptanas murni, juara umum SMA saat itu, khusus di bidang nilai kimia. Tapi kemudian nilai Eptanas saya juga melejit jauh lebih bagus dibanding rata-rata. Karena satu, saya punya goal yang sangat jelas. Yang kedua, saya punya alasan sangat kuat. Yang ketiga, karena saya tahu ilmu belajar yang sudah terbukti untuk mendapatkan nilai yang baik. Halo teman-teman, setelah ditunggu bertahun-tahun, akhirnya setelah saya bertapa, saya cuti bekerja, jadilah buku Sales Magic saya. Ini adalah kitab sucinya para sales. Ini betul-betul bermanfaat luar biasa, karena bagaimana sales yang ogah-ogahan mendadak jadi semangat untuk jualan, kemudian sales yang tidak tahu caranya jualan mendadak jago jualan, bahkan terjadi satu yang namanya Sales Magician. Dari tidak mau beli jadi beli, kemudian mendadak orang berbondong-bondong beli produk dan jasa Anda karena salesnya keren, top marko top jos marko jos. Nah, ini 258 halaman, so many testimoni yang dahsyat luar biasa, dan ada gambar-gambarnya menarik, enak sekali dibaca. Minimal 258 halaman, bisa jadi saya tambah karena tadi baru ada beberapa materi saya add on lagi. Tung Desember ingin mengucapkan salam dahsyat.